Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Nyata di sini, oh, keajaiban-Mu Tuhan, nyata di tempat ini, oh, nyata di rumah kami, Yesus. Keajaiban-Mu nyata di hidup kami Tuhan, keajaiban-Mu nyata di hidup kami. Oh, terjadi sekarang, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu
nyata di sini. Kami percaya kesembuhan terjadi ketika kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan, sesuatu pastikan terjadi. Kesembuhan, pemulihan bagi hidupku, bagi keluargaku Tuhan. Engkau nyatakan keajaiban-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah saat kita menyembah ini, biarlah saat kita menyembah, kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Mari percayai, imani, sebab kuasanya itu lebih besar dari apapun. Keajaibannya melingkupi seisi bumi ini. Oh Tuhan, kami percaya tubuh kami yang sakit Engkau sembuhkan. Pagi hari ini Bapa, kami boleh beraktivitas dengan keadaan yang baik-baik saja, karena Engkau yang sudah menyatakan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kuasa-Mu melingkupi hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita mengangkat tangan tinggi. Mari biarkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Biarkan kuasa Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Amin. Dan biarlah saat ini Tuhan, nyanyian kami, pujian kami hanya untuk kepada-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku
menyembahmu, nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku. Oh, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat menghadapi hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Mari di hari yang baru ini sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum sepanjang hari ini kita akan melihat penyertaan, berkat, kesetiaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak kita untuk membuka bersama-sama dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Di ayat ini Rasul Paulus menutup suratnya dalam perikop yang ini dengan sebuah wish yang bisa juga dikatakan doa untuk para jemaat di Roma Dan di sini secara sastra indah, ada hal yang disampaikan dalam satu ayat ini, 4 hal yang sangat luar biasa, yaitu hope, joy, peace, and believing. Pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan percaya. Tapi di sini ada satu kata yang made prominent, yang diulang lebih dari sekali, yaitu kata hope atau pengharapan atau this hope, pengharapan ini. Pengharapan ini kalau saudara belajar teologi di kitab Yesaya secara spesifik menyebutkan mengenai hal ini. Pernah disampaikan oleh Yesaya. Nah, saudara, kalau kita membaca secara biasa, mungkin kita akan terlewati maknanya. Tetapi kesempurnaan dari 4 hal ini, saudara, terletak kepada satu pribadi, yaitu the God of this hope. Allah atas pengharapan ini. Kita semua tahu istilah Allah artinya yang berkuasa. The God of this hope. Allah yang berkuasa merencanakan, mengendalikan, memenuhkan pengharapan kita. Nah, ini kalau kita teliti, ini begitu indah sekali. Karena saudara, titik klimaks, titik puncaknya itu adalah kita yang menantikan, kita yang berharap sampai fulfillment, sampai kepenuhan atau penggenapan dari pengharapan kita itu terjadi.
Ya. Kita semua tahu Allah kita itu adalah sumbernya, di mana kita bisa belajar berharap, di mana kita bisa beroleh sukacita, di mana kita bisa beroleh iman percaya, ya, di mana kita bisa punya damai sejahtera. Allah itu sumbernya. Kalau saudara perhatikan, 4 hal tersebut saudara mempunyai sisi yang subjektif dan objektif. Kalau kita lihat satu kata, believing, percaya. Ya. Kalau kita lihat kata ini, artinya bukan cuma sekedar oh ya percaya bahwa pengharapan itu ada. Tapi kata ini lebih dalam lagi dikatakan sebagai trusting. Trusting in Christ. Ya. Trust itu artinya diletakkan semuanya. Trust itu artinya dengan yakin, percaya dengan yakin. Lalu, yang kedua, kalau kita bahas mengenai damai sejahtera, peace, dan juga sukacita, itu tidak bisa kelihatan di luar. Tetapi peace and joy is in our feeling. Ya. Tapi, saudara, karena kita ada di dalam Allah, the God of our hope, maka perasaan peace dan perasaan joy itu pusatnya bukan di dalam diri kita, tapi karena kita mengenal Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita untuk memproduksi peace atau memproduksi joy, tidak bisa. Tapi ketika kita letakkan pengharapan kita kepada Allah, maka kita akan mengalami peace and joy. Firman Tuhan katakan sukacita yang tidak terkatakan. Pagi hari ini saudara, mungkin kita bangun dengan kekhawatiran, perasaan yang gundah gulana, ketidakpastian, ya. Mungkin kita bangun dengan perasaan yang tidak pastilah. Bagaimana ini, kekhawatiran, ketakutan. Pagi hari ini firman Tuhan ajarkan pada kita. Kalau kita ingat, kalau kita belajar bahwa Allah adalah sumber. Nah, dan kalau kita belajar sumber, jangan langsung asosiasikan pikiran kita dengan sumber berkat, sumber dana, duit, kaya, makmur. Bukan. Ada hal yang lebih banyak, ada hal yang lebih penting daripada duit dan makmur. Banyak orang yang duitnya banyak tapi gak damai sejahtera. Banyak yang orang itu makmur tapi kasus semua yang dihadapi. Tapi orang-orang yang hidupnya fokus berpusat pada Kristus akan mendapatkan bahwa damai sejahteranya bukan diproduksi sendiri, dibuat-buat sendiri. Sukacitanya juga bukan dibuat-buat sendiri, tetapi sebagai resting spot, sebagai titik peletakan atau titik istirahat di mana kita berhenti berpikir, berhenti berusaha sendiri. Allah adalah tempat di mana kita mendapatkan rest. Kita percayakan kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang hope, ya, semua punya hope. Semua punya pengharapan. Semua mau terus berharap. Karena ketika kita berhenti berharap, kita berhenti hidup dalam tanda kutip. Tapi saudara, kalau kita berbicara mengenai pengharapan, secara teologis menurut Alkitab, harapan kita itu hanya boleh atau hanya ada, ini kebenaran ya, on the divine ground. Hanya dalam ranah ilahi saja. Artinya begini, hanya berdasarkan pada janji Tuhan dan hanya berdasarkan pada penggenapan yang pasti yang Allah akan nyatakan dalam hidup kita. Bukan pada yang lain.
Makanya firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan, berharap pada manusia. No, stop. Manusia mengecewakan. Siapapun itu, sahabat terbaik, sahabat lama, ya, sahabat baru yang nampaknya promising, menjanjikan, manusia mengecewakan. Bukan berarti saudara tidak boleh berkawan atau berteman. Tetapi jangan harap bahwa manusia itu sempurna dan dia bisa selalu menservis, meladeni Anda dengan sempurna. Tidak bisa. Hanya Tuhan sumber pengharapan kita yang pasti. Ada kalimat yang berkata gini, saudara. Men trust a plenty, but they place their confidence on what they imagine. Ya, mereka itu meletakkan kepercayaan mereka atas apa yang mereka bisa bayangkan. Ya, inilah manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang Tuhan sedang dan sudah percayakan untuk kita kerjakan bagian kita. Tapi yang belum Tuhan percayakan, belum Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, serahkan, harapkan itu, letakkan itu pada pengharapan akan Tuhan. Sehingga kita bisa damai sejahtera, sukacita, dan itu dinamakan faith, tetap berharap, believing. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya tidak akan perpanjang. Sebetulnya bisa panjang ya. Tetapi secara singkat saja. Kadang-kadang kalau kita berharap, manusia berharap ya, saudara dan saya, kita manusia. Kita digambarkan gini ya. Harapan kita itu masih melihat angin. Ini istilah bahasa Indonesia yang tepat. Loh, siap gak ya aku berharap ya? Kira-kira bakal dikecewakan lagi gak ya? Kalau anginnya ke kanan, saya ikut ke kanan. Kalau ke kiri, saya ikut ke kiri. Oh enggak kali ini gak berharap gak berani berharap. Salah Anda memperlakukan pengharapan seperti itu. Tapi kalau kita ingat kembali apa yang Paulus katakan tadi. 4 hal yang twines together, yang berkaitan sekali. Hope, joy, peace, believing. Harapan, sukacita, damai sejahtera, percaya. Maka kita tidak takut untuk berharap pada Tuhan. Untuk apa juga takut berharap pada Tuhan? Dia Allah sumber pengharapan kita. Dia Allah sumber pengharapan kita. Kalau kita nggak berharap pada Allah, kita berharap pada siapa? Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan mengharapkan manusia. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah, blessed. Diberkati itu bukan berarti ketika kita berharap pada Tuhan, langsung turun uang 100 triliun. Enggak. Ketika kita berharap pada Tuhan, kita masuk golongan orang-orang yang diberkati. Artinya apa? Dijamin. Itu kan yang saudara cari, jaminan. Ya, di dalam Tuhan jaminan itu pasti. Ada kepastian. Oleh karena itu pagi hari ini, seperti yang Paulus katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari saudara, di waktu-waktu yang tidak semakin mudah, justru saatnya kita untuk terus berharap, terus melekat kepada Tuhan. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mempermuliakan nama Tuhan tidak perlu banyak berteriak-teriak kemana-mana. Tapi ketika kita menjadi pelaku firman, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Selamat berharap di dalam Tuhan. Damai sejahtera menyertai saudara.
sukacita dari Tuhan menyertai saudara. Dan tetap percaya. Karena iman itu anugerah yang diberikan pada kita. Bukan hal yang kecil, tapi iman itu sangat dahsyat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini, kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.